Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Rizka Hardianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 2 Betau, Kabupaten Sidemen Trapang. Kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan sejawat saya, yakni Ibu Winarti, guru kelas 6 di UPT SD Negeri 2 Betau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik Bu. Ya, jadi adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Iya Bu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Yang pertama yakni berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Begini Bu, ada tujuan pembelajaran yang saya capai ada 5 Bu. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang pidato dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan mendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas dengan tepat. Dan yang kelima, terakhir Bu, di sini melalui kegiatan praktek berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster dengan menggunakan aplikasi Canva untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami Bu. Oke, baik. Berarti ada 5 tujuan yang ingin dicapai ya Bu. Ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Untuk pengembangannya Bu, di sini saya ada 2 Bu, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu. Pada aspek pengetahuan, di sini menggali teks pidato yang didengar dan dibaca, kemudian menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, untuk aspek keterampilan Ibu, di sini menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Dan selanjutnya menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Berarti ada 2 ya Bu, yakni aspek pengetahuan dan aspek keterampilan kepada siswa. Kemudian bagaimana dengan strategi, model ataupun metode pembelajaran yang Ibu rancang dalam proses pembelajaran nanti Bu? Model pembelajaran yang saya pakai Ibu yaitu sintak model discovery learning Bu. Bagaimana dengan strategi pembelajarannya Ibu? Untuk strategi Bu, di sini pembelajaran berdiferensi Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Ibu ya, berdasarkan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu. Ya, untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi,
tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang disiapkan dalam pembelajaran nanti, Bu? Untuk media pembelajaran Ibu, saya gunakan buku paket yang sudah disediakan, kemudian laptop dan LCD untuk penayangan video, serta LKPD. Oke. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari Selasa depan, Ibu. Hari Selasa depan ya, Bu. Ya. Jam berapa, Ibu? Jam 7.30 sampai jam 10.05. Oke. Baik ya, Bu. Jadi di hari Selasa depan jam 7.30 sampai jam 10.05 ya, Bu. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan mengadakan kembali ya, Bu, percakapan terakhir sebelum kita akhiri apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Di sini, Bu, dari percakapan kita tadi saya mendapatkan gambaran bagaimana media apa yang saya gunakan nanti agar saya lebih bisa mempersiapkan pembelajaran nanti. Oke ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya dalam kegiatan praobservasi, dan sampai bertemu kegiatan observasi kelas di hari Selasa depan ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak, Ibu akan memulai dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan. Oh iya, Oni, silakan, Oni. Perhatian. Siap. Ingat, siap, gerak. Baca doa surah Al-Fatihah.
Mudah-mudahan teman kita Ulfi segera diberi kesembuhan ya, dan kita semua juga selalu diberi kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita masuk pada tema 7 pembelajaran 1, yaitu kepemimpinan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu akan bertanya, kira-kira tahu anak-anak yang namanya pemimpin? Hah? Tahu. Pemimpin, ya. Pemimpin itu kira-kira apa? Ya. Contoh pemimpin yang ada di rumah tak apa? Pemimpin di rumah kita, di keluarga kita. Ayah. Contoh pemimpin di kelas ini. Iya, itu namanya pemimpin ya. Ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui mengamati video tentang pidato dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas dengan tepat. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu melalui kegiatan praktek berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk permulaan pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong diamati dan disimak baik-baik ya. Weh, masih ada kayak cuma dulu orang ini. Dulu kita pakai. Weh, di bawah ini. Di bawah ini baju Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan video yang ditonton tadi? Sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira dari video yang sudah ditayangkan tadi tentang pidato, jadi apa saja yang ada pada pidato? Unsur apa saja yang ada pada pidato? Siapa yang bisa? Coba Pika, apa nak? Tema. Benar, tema kira-kira
Selanjutnya apa lagi? Oh iya. Apa? Mendengar. Tadi apa Indah? Pembicara. Baru pendengar atau mendengar? Pendengar. Ya. Kira-kira benar salah? Benar? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ica. Jadi ada pendengar, ada pembicara, kemudian ada tema. Ada yang bisa tambahkan lagi? Ada apa lagi dalam pidato? Oh iya, silakan. Tempat. Benar tidak? Benar sekali. Jadi berikan A+ untuk Oni. Hebat sekali anak-anak. Jadi dalam pidato itu ada tema, ada pembicara, ada pendengar, dan ada tempat. Ya, jadi sudah paham ya. Nah, sekarang lanjut buka buku belajar buku paketnya. Buka di situ tema 1. Ada sebuah bacaan di situ. Di sini ada bacaan tentang Ibu RT Sang Pemersatu. Tolong baca baik-baik, simak baik-baik itu bacaan. Silahkan. Kemudian Ibu nanti akan memberikan pertanyaan. Jadi baca dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Selesai membacanya? Ya, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengukur di mana tingkat pemahaman kalian. Coba di sini Ibu bertanya, siapakah nama pembicara pada teks bacaan tadi? Siapa yang bisa? Oh iya, Andika. Siapa? Ibu Erika. Benar atau salah? Benar. Bagus sekali. Berikan A+ untuk Andika. Jadi pembicara pada teks bacaan tadi adalah Ibu Erika. Terus sudah pembicara, jadi unsur pendengar. Kira-kira siapa jadi pendengar pada teks bacaan tadi? Siapa yang bisa? Ya, Ica. Nah, Kampung Desa Sehat Melati. siapa? Kampung Desa Sehat Melati. Warga? Warga Kampung Sehat. Iya, jadi warga Kampung Sehat Melati. Benar sekali. Berikan A+ untuk Ica. Nah, jadi Ibu Erika ini sebagai apa di Kampung Sehat Melati? Ketua RT. Iya. Selanjutnya anak-anak, untuk tugas selanjutnya yaitu tugas kelompok. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Jadi untuk tugas kelompok ini anak-anak, ada kita buka di buku di sini. Nah, tugas kelompok ini kita nanti kerjakan setelah pulang sekolah. Ini adalah pekerjaan rumah. Nah, di sini di tugas kelompok ini seolah-olah kita nanti menjadi ketua RT. Jadi kita menjadi ketua RT di tempat kita masing-masing. Jadi buatlah pidato, naskah pidato sesuai
RT atau ketua RW siapa. Nah, kemudian kalian isi juga kegiatan yang akan dipimpin. Jadi kegiatan apa itu? Jadi buatlah naskah pidatonya. Nah, ada di sini tertulis tempat pidato di mana, suasana di mana, bagaimana. Nah, itu dikerjakan nanti sepulang sekolah. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu menonton video tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya Nana, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong simak baik-baik ya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dari video yang Ibu tayangkan tadi? Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang dibahas anak-anak? Ya, membahas. Iya, benar sekali, pubertas. Kemudian ada yang tahu apa itu pubertas? Ya, Indah, coba. Masa remaja, benar sekali. Jadi masa remaja atau disebut dengan masa pubertas. Berikan aplaus untuk Sul dan Indah. Ya, berarti kalian mendengarkan dengan baik-baik video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Pada kehidupan manusia, manusia itu mengalami berapa masa? Ada yang tahu? Ya, ini ada tiga. Contoh satu, masa apa? Masa anak-anak, atau disebut masa sebelum pubertas. Benar sekali.
ciri-ciri pubertas pada perempuan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Intinya kalau kita remaja apa? Menstruasi. Oke, untuk perempuan ya. Apalagi kira-kira? Silakan. Silakan diskusikan. Untuk pubertas laki-laki, perubahan laki-laki dari anak-anak ke dewasa untuk laki-laki kira-kira bagaimana? Apa? Tumbuh jantung ya. Benar sekali. Silakan tulis. Cari lagi yang lain. Apa lagi? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya dengan kelompok? Sudah. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1, yaitu ciri-ciri pubertas perempuan. 1. Menstruasi. 2. Tumbuh jerawat. 3. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 4. Pinggul mulai membesar dan melebar. 5. Suara berubah menjadi merdu. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa tahu ada kelompok lain yang bisa menambahkan hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ada yang mau ditambahkan? Atau kurang tepat? Bagaimana? Silakan kelompok 2 tanggapannya. Benar atau salah tadi itu dari kelompok 1? Ada yang mau ditambahkan? Yang kelompok 3 kira-kira adakah yang masih kurang dari kelompok 1? Sudah semua? Benar? Ya, sebenarnya masih ada ya. Kurang 1. Apa? Oh iya, benar sekali. Jadi tumbuh bulu iya, bagus sekali kelompok 3. Jadi masih ada kurang dari kelompok 1 masih kurang ya. Jadi ada tambahan jawaban dari kelompok 3. Nah, sekarang lanjut untuk kelompok 2. Silahkan maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Ciri-ciri pubertas laki-laki. 1. Tumbuh jangkung di tenggorokan. 2. Tumbuh jerawat. 3. Suara berubah menjadi berat. 4. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 5. Tangan dan kaki bertambah besar. 6. Tumbuh kumis. Ya, itu tadi itu diskusi dulu. Ya, jadi itu adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Dari jawaban kelompok 2 tadi, adakah dari kelompok lain yang bisa menambahkan? Atau misalnya kurang sempurna apa nak? Tumbuh janggut. Ya, benar sekali kelompok 3. Jadi masih ada lagi ya. Jadi untuk kelompok 2 sudah benar, tapi ada tambahan dari kelompok 3 ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1, 2, 3. Jadi kalian semua sudah mengerti ya apa itu pubertas ya. Apa itu ciri-ciri pubertas. Jadi nanti kalian akan mengalami masa pubertas. Jadi ciri-ciri yang disebut dari kelompok 1 dan kelompok
kali ini kita akan melakukan refreshing sejenak. Jadi tolong duduk manis dulu. Perbaiki duduknya. Atau berdiri saja, berdiri semua berdiri. Ya, berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Kalau ibu nanti ketika dulu. Nah, sebentar kalau ibu nanti bilang door satu kali, kalian gantian tembak ibu door ya. Kalau ibu door 2 kali, kalian bilang A. Nah, setelah ibu nanti doornya 3 kali, itu kalian goyang. Tidak kena. Oke. Tapi ada nanti sanksi jika ada yang salah. Yang salah nanti dipanggil ke depan untuk menyanyi. Siap? Siap. Oke. Jadi tolong perhatikan. Yang konsentrasi karena kapan salah ibu panggil ke depan menyanyi. Door. 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 Oke, tepuk tangan lagi. Semuanya benar, berarti semuanya konsentrasi. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang pidato ya. Jadi unsur-unsur pidato tadi ada apa? Tema. Kemudian apa lagi? Pembicara. Terus mendengar dan tempat. Nah, untuk selanjutnya yang masa pubertas, masih ingat bagaimana ciri-ciri pubertas laki-laki? Nah, pertama tumbuh jangkung. Kedua tumbuh jangkung tenggorokan sudah. Tumbuh lagi. Iya, terus tubuh bertambah berat dan besar. Kemudian ini pundak dan dada itu bertambah bidang. Apa itu bidang? Lebar. Jadi ini dada dan pundak bertambah bidang. Kemudian suara untuk laki-laki berubah juga. Jadi suaranya menjadi berat, lebih berat. Nah, kemudian tumbuh lagi rambut-rambut di sekitar ketiak ya. Ada nanti rambut-rambut di sekitar ketiak itu. Nah, dan terakhir itu tumbuh jerawat. Jadi jangan heran laki-laki nanti kalau berjerawat, ada di ketiaknya ada bulu-bulunya, berarti itu sudah menginjak masa remaja ya. Nah, untuk perempuan ya, yang tadi itu adalah mengalami apa tadi nak? Menstruasi. Ini khusus untuk perempuan mengalami menstruasi. Kemudian bertambah berat dan bertambah tinggi. Nah, kemudian pinggul nih, ada di pinggul semakin membesar dan melebar. Nah, kemudian suara menjadi merdu. Kalau laki-laki tadi suara berat, kalau perempuan menjadi merdu. Dan kemudian tumbuh juga rambut-rambut di iya. Dan yang terakhir tumbuh jerawat. Jadi itu ciri-ciri untuk pubertas perempuan. Nah, pagi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nah, silakan kembali pada tempat duduk semula. Silakan. pidato dan masa pubertas. Nah, untuk pidato
tugas kelompok untuk di rumah, besok akan dipresentasikan. Ingat ya? Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup sekian. Silakan yang berkenan memimpin doa, silakan. Siapa yang memimpin doa? Ica. Siapa yang memimpin doa? Oh ya. Saskia, silakan Saskia. Memimpin doa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Andi Rizka Hadianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri Dodetau, Kabupaten Sidin-Bekasi. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Inafi selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga Bapak pengajar praktik saya, yakni Bapak Nasaruddin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu, jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin, Ibu? Jadi Bu, karena saya tidak pernah terbiasa ketika saya mengajar dan dipantau oleh seseorang, jadi saya merasa grogi dan tegang. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan grogi dan ketegangan saya itu hilang dan saya lebih percaya diri. Berarti kemarin Ibu sempat grogi ya? Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu kembangkan dalam kelas dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan? Terkait dengan langkah-langkah yang sudah saya lakukan, tentunya saya sudah menyesuaikan dengan langkah-langkah dari model pembelajaran yang sudah saya buat dalam rencana pembelajaran saya. Kemudian untuk area pengembangan di bagian aspek pengetahuan, siswa dapat mengetahui aspek dari teks pidato dan masa pubertas anak. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa memiliki kemampuan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri.
Ya. Jadi berarti di sini ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu dari area yang sudah tadi Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bu? Menurut saya sudah dilakukan dengan baik Bu, meskipun masih ada kekurangan. Oh berarti masih ada kekurangan. Apa kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut? Masih ada beberapa siswa yang masih belum terlibat dalam kegiatan sehingga mereka kurang aktif. Seperti itu Bu. Jadi masih banyak siswa yang kurang aktif ya. Mungkin mengandalkan teman kelompoknya ya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok yang terlalu banyak mungkin Bu, sehingga saya akan melakukan pendekatan berdasarkan minat maupun gaya belajar anak yang berbeda-beda. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan ya Bu berdasarkan minat maupun gaya belajar siswa. Nah, itu berarti suatu rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin ya Bu. Nah, terkait hal tersebut, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya saya belum ada jadwal tertentu, tetapi insya Allah saya akan melakukan secepat mungkin Bu. Mungkin bisa ya semester berikutnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan secepatnya ya Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Diserdin sebagai pemimpin praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan tanggapan pasca observasi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan saya memperhatikan kegiatan supervisi akademik dari Universitas dengan Ibu luar biasa, dan mudah-mudahan ya, apa yang dilakukan ini bisa juga diterapkan kepada seluruh teman-teman sejawat, bukan saja kepada satu atau dua orang teman sejawat. Kalau perlu seluruh teman sejawat yang ada di SD2 di tahun ini bisa kita ajarkan bagaimana supaya supervisi akademik, dan kalau perlu di sekolah-sekolah sekitar juga bisa kita ajarkan tentang bagaimana sebelum kita mengajar kita melakukan dulu supervisi akademik, terkait pra dulu prosesnya dan paskanya. Dan setelah saya memperhatikan bahwa ada rencana ke depannya, mudah-mudahan bisa terbisa secepatnya, dan bukan cuma teorinya saja, tapi praktiknya bagaimana kita mempraktikkan kepada siswa-siswa kita supaya siswa kita juga bisa cerdas dan bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya terhadap kami terkait kegiatan pasca observasi kita kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra observasi, observasi kelas, dan pasca observasi telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.